sisi ayat Allah, titik-titik di atas titik-titik saja, yang satunya hanya iman sisi ayat Allah, titik-titik dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar mengingkari sisi ayat ketuhanan yang lain atau yang diimani yang lain. Keduanya ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya dalam memahami sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala ditakwil atau dikiaskannya, sedangkan ayat ketuhanan dipahami bulat-bulat dan ada ayat yang diingkarinya. Kalau yang diajarkan Imam Al-Mahdi ke semua ayat ketuhanan yang ada diimani. Orang yang ingkar satu ayat saja dalam kesepakatan para ulama sudah dapat disebut non-muslim. Juga berarti yang ingkar dengan satu sisi ayat disebut tidak ada adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Perbedaan ajarannya Dajjal dengan Imam Al-Mahdi. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan uraikan siapa Dajjal yang sesungguhnya. Kalau secara sebutan itu Samiri yang disebut Dajjal yang pertama kali. Sifatnya mengajarkan tauhid yang menyelisihi dengan yang diajarkan Nabi Musa dan adanya di India. Mungkin setelah selamat dari kejarannya Raja Fir'aun, kalau Raja Fir'aunnya dari Mesir. Lalu siapakah Imam Al-Mahdinya? Imam Al-Mahdi penegak tauhid yang sama dengan para nabi, karena semua para nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dalam beragamanya. Mungkin dalam penyebutannya berbeda, akan tetapi tujuannya sama atau satu zat tujuannya. Kalau di umat Islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami maksud umat Islam di sini umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hubungkan dengan para nabi, yang dapat disebut Islam cuma yang sama dengan yang diimani para nabi, karena dari kata Islam itu sendiri artinya selamat, menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan hanya yang kita imani. Bila salah yang kita imaninya, pasti hanya dapat murkanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara logikanya tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Kalau dicermati dari cerita yang ada dari Nabi Nuh sampai Imam Al-Mahdi yang akan datang, semua nabi itu juga dapat disebut Imam Al-Mahdi, karena semua nabi sebagai penegak tauhid setelah berakhirnya zaman nabi di masanya atau nabi sebelumnya dan di wilayahnya ada pelaku bid'ah akhir zaman atau kerusakan akidah atau tauhidnya.
menyimpang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi baru lagi. Kerusakan tauhid yang pertama kali di muka bumi ini saat zamannya Nabi Adam, setiap ada orang yang sekiranya dapat dijadikan teladan setelah orangnya meninggal, dibuatkan patung untuk agar selalu diingat dan dicontohnya. Pada akhirnya bergantinya generasi akhirnya disembahnya atau yang disebut menjadi pemuja berhala. Berhala itu sifatnya berjisim atau berfisik, sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfisik. Yang demikian itu diserukan di kitab suci Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Akan tetapi oleh generasinya Samiri tidak dihiraukan, karena ajarannya generasinya Samiri dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpedoman dengan kitab suci Al-Quran. Akan tetapi ayat ketuhanan yang ada di kitab suci Al-Quran dipahami bulat-bulat dan hanya diimani satu sisi ayat saja dan ingkar sisi ayat ketuhanan yang lainnya. Dan ajarannya generasinya Samiri ada dua golongan. Yang satu hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, yang satunya hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar mengingkari sisi ayat ketuhanan yang lain atau yang diimani yang lain. Keduanya ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya dalam memahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakwil atau dikiaskannya, sedangkan ayat ketuhanan dipahami bulat-bulat dan ada ayat yang diingkarinya. Kalau yang diajarkan Imam Al-Mahdi ke semua ayat ketuhanan yang ada diimani. Orang yang ingkar satu ayat saja dalam kesepakatan para ulama sudah dapat disebut non-muslim. Juga berarti yang ingkar dengan satu sisi ayat disebut tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.